Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Gas LPG bocor 10 rumah di Tanjung Balai ludes terbakar. Ketua KPID Sumatera Utara meninggal dunia terpapar COVID-19. Mayat wanita ditemukan di gubuk milik pejabat Pemkab Humbahas. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, sebanyak 10 rumah warga di Kelurahan Cemerbau, Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai ludes terbakar. Penyebab kebakaran diduga terjadi karena kebocoran tabung gas LPG di salah satu rumah warga. Sebanyak 7 unit pemadam kebakaran berusaha memadamkan api dan melakukan pendinginan di lokasi kebakaran. 10 unit rumah semi permanen di kawasan padat penduduk yang ada di Kelurahan Cemerbau, Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara ludes terbakar. Besarnya kobaran api dan kondisi rumah yang terbuat dari papan pun menyebabkan api semakin berkobar dan meludeskan sedikitnya 10 unit rumah beserta seluruh isinya. Api berhasil dipadamkan petugas setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran terjun ke lokasi, dan dari lokasi kejadian polisi mengamankan sejumlah tabung gas yang berada dalam satu rumah warga yang sebelumnya diduga mengalami kebocoran. Berapa rumah yang terbakar, Pak? Untuk saat ini pendataan awal rumah yang habis terbakar ada 7, yang dirobohkan ada 3, jadi total keseluruhan 10. Ada nggak korban-korban sendiri, Pak? Korban jiwa meninggal dunia tidak ada, tapi korban luka ada karena pada saat peristiwa dia berusaha untuk menolong, jadi ada luka bakar sedikit, kemudian ada luka cedera kaki. 2 orang menjadi korban luka bakar saat berusaha mengevakuasi barang berharganya. Sementara lokasi kebakaran diberi garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, pasca terjadinya kebakaran sebuah gudang gas LPG di Jalan Panyabungan, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, sejumlah masyarakat masih terpantau ramai memadati lokasi kebakaran. Kebakaran yang melanda gudang tempat penyimpanan gas LPG berlantai 3 di Jalan Penyambungan nomor 3, belakang kantor Bank Indonesia Pematang Siantar, Sabtu malam 26 September 2020 kemarin, masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Puluhan masyarakat baik warga sekitar maupun masyarakat lain terpantau ramai di lokasi kejadian untuk mencari tahu penyebab terjadinya kebakaran. Selain itu, beberapa masyarakat bertanya mengenai izin usaha gas LPG tersebut. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Agus Salim melalui Rizvani Sidauruk selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan menyampaikan, izin usaha yang tercatat di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMTSP Kota Pematang Siantar atas nama Hendraki merupakan izin usaha reparasi sepeda motor dan gas LPG yang didaftarkan pada tahun 2018 dan masih berlaku hingga tahun 2023 mendatang. Mengenai izin gudang, Rizvani Sidauruk mengaku pihak bersangkutan tidak ada membuat atau mengajukan izin gudang. Sementara fakta di lapangan setelah terjadinya kebakaran, terdapat puluhan tabung gas ukuran 50 kg dan 15 kg. Seperti diberitakan sebelumnya, peristiwa kebakaran gudang gas LPG ini menewaskan 5 orang satu keluarga. Antara lain Ameng 68 tahun, menantunya Yanti 39 tahun dan 3 anaknya, yaitu Clarissa Ki 15 tahun, Kendriki 12 tahun, dan Kenjiroki 6 tahun. Eko Hendriawan melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Puluhan mahasiswa Politeknik Gihon Pematang Siantar, Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa di kampus Jalan Bahagia
Kelurahan Kampung Kristen, Kecamatan Siantar Selatan. Mahasiswa menuntut agar kampus tersebut tetap dipertahankan. Senin 28 September 2020, puluhan mahasiswa Politeknik Gihon Pematang Siantar menggelar aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk solidaritas mahasiswa untuk meminta pemerintah agar tetap mempertahankan kampus tersebut. Sebab menurut mereka yayasan tersebut memberikan kompensasi kepada mahasiswa, mulai dari biaya semester, biaya gedung, dan biaya-biaya lainnya yang dinilai sangat membantu orang tua siswa. Menurut Sinarta Purba, Ketua BEM kampus tersebut, aksi unjuk rasa yang mereka lakukan untuk mempertahankan kampus agar tetap buka sebagai tempat menimba ilmu. Adapun informasi yang beredar di media sosial mengenai beberapa pihak meminta kampus tersebut ditutup, merupakan perbuatan pihak yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan kami hari ini yaitu untuk menyikapi aksi demo yang dibuat oleh sekitar 25 orang ini tersebut yang tidak aktivis di Politeknik Gihon. Dan kami menyikapi aksi demo tersebut dengan membuat telahan atau sanggahan untuk mengklarifikasi berita-berita hoaks yang mereka sebarkan di media-media sosial. Ini saya sarankan ketua yayasan beserta petinggi kampus lainnya maupun dosen membawa masalah ini ke ranah hukum karena mereka sudah mengotori nama baik kampus kami, merusak alma mater kami. Begitu. Dan kenyamanan kami belajar di sini sudah terusik, sudah terganggu oleh mereka. Mereka yang berbuat semena-mena di kampus kami. Seperti diketahui, aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa ini merupakan bantahan terhadap beberapa mahasiswa lain yang telah mengganggu proses belajar mengajar di Politeknik Gihon. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Ketua KPID Sumatera Utara meninggal dunia terpapar COVID-19. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Ketua Komisi Penyiaran Daerah Sumatera Utara Parulian Tampu Bolon meninggal dunia di Rumah Sakit Bunda Tamrin Medan Senin petang. Sebelum meninggal dunia, almarhum sempat menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit swasta di Medan usai divonis konfirmasi COVID-19. Kabar duka datang dari Komisi Penyiaran Daerah KPID Sumatera Utara. Senin petang, Ketua Komisi Parulian Tampu Bolon menghembuskan nafas terakhir. Sebelum diketahui terpapar COVID-19, almarhum sempat melakukan tes swab di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara beberapa hari lalu. Namun pada malam harinya keluhan yang dialaminya dirasa sangat mengganggu, sehingga kondisi kesehatannya menurun dan kemudian almarhum pun dibawa ke salah satu rumah sakit swasta di Medan. Dan kemudian pada 22 September lalu, almarhum kembali menjalani swab test dan hasilnya dinyatakan positif COVID-19. Pihak rumah sakit mengonfirmasi setelah menjalani perawatan selama 5 hari. Kondisi kesehatan almarhum semakin memburuk hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Beliau masuknya pada tanggal 21 September 2020. Dirawat di rumah sakit kami di ruang rawat isolasi, kemudian dirawat di ICU itu sejak hari Minggu sekitar pukul 11-12 siang itu sudah dirawat di ruangan ICU. Berapa lama tuh, Dok? Dan waktu yang dia yang melakukan perawatan ini berapa lama dia di sini? Mulai dari tanggal 21 September, kemudian dirawat di ruang rawat inap isolasi. Hari Minggu semalam dari tanggal 27 dirawat di ICU, kemudian tadi siang meninggal dunia. Kalau keluhan terakhir apa nih, Dok? Beliau sesak. Sesak ya, Dok? Oke.
Kerabat almarhum tampak merasakan kesedihan yang mendalam atas meninggalnya rekan mereka tersebut, yang mana sebelumnya almarhum juga sempat mengeluh tentang kesehatan tubuhnya, yang mengalami sesak nafas setelah selesai melakukan kunjungan kerja dari luar kota. Posgampi Kota Medan menyampaikan turut berduka cita yang sedang dalamnya ada adik kami, istri dan anaknya. Dan ini adalah rasa duka yang paling dalam, rasa kegiatan COVID yang sangat meresahkan warga kita. Memang Ketua Gampi ini akhir-akhir ini sangat aktif dalam kegiatan bakti sosial, berikut juga sangat aktif untuk melakukan kunjungan duka pada keluarga PAC di Kota Medan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, pasca penetapan tersangka pelanggaran protokoler kesehatan yang nekat membuka peti jenazah pasien COVID-19 di Huta 2 Nagori Tanjung Hataran, Kecamatan Bandar Huluan, Bupati dan seluruh Forkopimda Kabupaten Simalungun menggelar pertemuan di Posko COVID-19 Simalungun. Senin 28 September 2020, Ketua Gugus Tugas COVID-19 Simalungun JR Saragi bersama Forkopimda antara lain Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo dan Dim 0207 Simalungun Letkol Infanteri Frans Kisin Panjaitan mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun menggelar pertemuan di Posko COVID-19 Simalungun Jalan Asahan, Kecamatan Siantar. Adapun maksud dan tujuan pertemuan tersebut untuk menanggapi kasus pelanggaran protokoler kesehatan yang dilakukan Nur Rahma dan Abdullah Damanik, keduanya warga Nagori Tanjung Kataran, Kecamatan Bandar Huluan. Seperti diketahui, Nur Rahma dan Abdullah Damanik merupakan tersangka pelanggaran protokoler kesehatan karena membuka peti jenazah pasien COVID-19 pada 10 Juli 2020 lalu. Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian Polres Simalungun, kedua tersangka langsung mengajukan permohonan maaf kepada pemerintah Kabupaten Simalungun, terkhusus kepada petugas penanganan pencegahan COVID-19 Simalungun. Atas dasar niatan tersangka, Bupati Simalungun JR Saragi, yang juga merupakan Ketua Gugus Tugas COVID-19 bersama Forkopimda lainnya, menggelar pertemuan dengan para tersangka termasuk keluarga almarhum, perangkat desa, dan pihak kecamatan. Dalam pertemuan singkat tersebut, Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Simalungun JR Saragi bersama Wakil Ketua Gugus Tugas COVID-19 Simalungun AKBP Agus Waluyo sepakat untuk memaafkan perbuatan tersangka. JR Saragi mengatakan pada prinsipnya pemerintah dan petugas gugus tugas COVID-19 bekerja untuk bersama-sama menangani peredaran COVID-19 demi kepentingan bersama. Sama-sama mengetahui bahwa ada 2 keluarga yang meninggal pada saat itu di situ. Jadi pihak masyarakat ada yang membuka jenazah sehingga pemakamannya tidak sesuai dengan COVID. Karena itu harus ditindaklanjutin, maka pemerintah pada saat itu membuat laporan. Sudah ditindaklanjutin oleh Kapolres, tapi karena masyarakatnya datang minta maaf, tujuan kita sebenarnya bukan menghukum masyarakat, tapi membuat efek jerak, karena tugas pemerintah adalah melindungi masyarakat. Untuk itu saya bermohon tadi kepada Pak Kapolres, baik Pak Gajari, supaya perkara ini tidak dilanjutkan, sehingga berdasarkan surat permohonannya itu, tujuan kita supaya di tengah-tengah masyarakat itu juga tidak menjadi ricuh. Begitu juga petugas-petugas kami yang ada di sana, baik Kepala Puskesmas, Camat, Pangulu, Babin Kaptikmas, mereka bisa melayani masyarakat dengan baik sehingga ada komunikasi 2 arah kembali di Nagori itu. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Simalungun, kalau ada keluarga kita yang sudah dikatakan baik suspek COVID, baik COVID, karena itu harus sesuai dengan protokol kesehatan, mari kita ikutin. Tujuan kita itu adalah mencegah supaya masyarakat tidak semakin banyak yang kena. Untuk itu tidak perlu ditakutin, tapi gunakan selalu protokol kesehatan. Kami dari pemerintah Kabupaten Simalungun, ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada Kejaksaan, tetap bergandeng tangan untuk melayani masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun.
Agus Salim mewakili keluarga tersangka pelanggaran protokoler kesehatan mengucapkan terima kasih kepada JR Saragi dan seluruh Forkopimda yang telah menghentikan perkara pidana yang menimpa keluarganya. Saya atas nama keluarga besar adik kami Nurama dan abang kami Abdullah Damani memediasi menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah Kabupaten Simalungun yang sekaligus Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Simalungun. Ini bermula dari peristiwa 10 Juli pemakaman jenazah COVID yang akhirnya keluarga kami itu menyadari karena kekurangtahuannya terhadap peraturan dan prosedur COVID sehingga melakukan hal yang kurang baik. Jadi itulah kami berterima kasih kepada Bapak Bupati Simalungun, Bapak Kapolres Simalungun, dan Dim Simalungun, dan mewakili Kejaksaan Negeri tadi berterima kasih telah menerima permohonan maaf kami. Dan pada prinsipnya setelah ini, kami atas nama keluarga siap untuk membantu pemerintah Kabupaten Simalungun dalam mencegah penyebaran COVID-19 di Desa Tanjung Ataran, tempat domisili keluarga kami. Belajar dari kasus ini, Bupati Simalungun JR Saragi berharap kepada seluruh masyarakat Simalungun agar sama-sama menjalankan protokoler kesehatan demi memutus penyebaran COVID-19 dan berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Eko Hendriawan melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, pelaku penembakan polisi yang diduga kuat sebagai pelaku pungli terhadap para supir tewas saat pengembangan untuk mengejar pelaku lainnya. Pelaku yang sempat bersembunyi ke daerah Tapanuli Utara kembali melakukan perlawanan dan akhirnya tewas setelah terkena timah panas petugas. RM warga Gunting Saga, Kuala Selatan tewas setelah nyawanya tidak sempat diselamatkan. Dirinya merupakan pelaku penembakan personel polisi dan juga terduga pungli terhadap para supir yang melintas di Jalan Lintas Timur Sumatera, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan, pelaku merupakan salah satu dari dua terduga pelaku pungli yang menembak petugas dan bersembunyi ke daerah Siborong-Borong Tapanuli Utara, berstatus residivis serta DPO kasus curat. Pelaku berhasil diamankan setelah tim gabungan Reskrim Polres Labuhan Batu bekerjasama dengan Polsek Pangaribuan dan Polsek Siborong-Borong. Namun saat melakukan pengembangan ke daerah Kabupaten Asahan untuk mengejar pelaku lainnya berinisial AW, pelaku kembali melakukan perlawanan dengan memukulkan kepala Bribka Sumaidi Joko dengan benda keras sehingga terjadi pergumulan dan pelaku kembali mencoba merebut senjata petugas. Akhirnya petugas menembak pelaku dengan sebelumnya memberikan tembakan peringatan. Ya. Ini barang buktinya adalah kaos dari anggota kita, ya. Ini masih basah. Ya. Karena memang pada saat ini langsung kita amankan. Kemudian terjadi penembakan yang didahului dengan tembakan peringatan. Nah, dari tembakan tersebut yang mengarah kepada pelaku mengenai bagian kanan depan paha pelaku. Ya. Melihat tersebut, maka Katim yang ada, ya, kemudian memutuskan untuk tidak melakukan lagi pencarian terhadap Awi karena lebih mementingkan keselamatan dari pelaku. Jadi pada saat itu diputuskan pencarian terhadap tersangka Awi dihentikan. Untuk menolong pelaku serta seorang polisi yang terluka akibat pergumulan itu, pengejaran terhadap AW dihentikan
dan langsung mencari rumah sakit terdekat. Namun setibanya di rumah sakit Lina Aik Loba Asahan, petugas medis mengatakan pelaku sudah tidak bernyawa dan Bribka Sumaidi Joko mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kanan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, sesosok mayat wanita yang tidak dikenali berusia sekitar 30 tahun ditemukan di gubuk milik salah seorang pejabat dinas PUPRA Kabupaten Humbang Hasundutan. Melihat kondisi mayat, kuat dugaan wanita tersebut tewas dibunuh karena ditemukan sejumlah luka bacokan dan luka lebam pada bagian kepala korban. Menurut pemerintah desa setempat, warga baru mengetahui penemuan mayat itu karena pemilik gubuk tersebut, yakni Bernard Simamora, datang langsung melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa Said Nihuta dan diteruskan kepada pihak kepolisian. Bernard Simamora sendiri diketahui merupakan sekretaris di kantor Dinas PUPR Pemkab Humbang Hasundutan. Namun karena trauma, ia hingga kini belum bersedia memberikan keterangan. Ini punya kebun ini melapor tadi Pak ke rumah. Siapa yang punya kebun ini? Siapa? Siapa yang punya kebun ini, Bu? Ada marga Simamora. Warga desa Ibu? Enggak, Pak. Bisa diterangkan, Bu, kronologisnya dia punya lahan di sini, terus Ibu sebagai kepala desa di sini? Enggak tahu aku, Pak. Enggak tahu. Bu, korban ini apakah sudah lama tinggal di sini atau bagaimana, Bu? Enggak tahu aku, Pak. Belum pernah ya, Bu, mengetahui warga di sini atau apa? Belum. Polisi telah melakukan olah TKP, namun hingga kini identitas mayat tersebut belum diketahui karena tidak ditemukan kartu pengenal apapun di TKP. Mayat tersebut diduga kuat dibunuh karena banyak ditemukan luka bacok terutama di bagian kepala. Sementara itu ceceran darah juga banyak ditemukan di kasur tempat mayat ditemukan terbaring. Percikan darah juga bahkan menempel di dinding kamar gubuk itu. Polisi menduga korban dihabisi dengan senjata tajam yang ditinggal pelaku tak jauh dari posisi mayat tergeletak, yakni sebilah parang dan sebuah kapak. Mayat di XOB ini, di peradangan milik di Simamora, kita ketahui tadi sekira pukul 13.00 WIB. Yang mana informasi itu kita ketahui ada awalnya penemuan mayat di peradangan ini. Kemudian kita datang dan kita akan lakukan olah TKP, ya, konfirmasi terlebih dahulu dengan Ibu Kepala Desa. Kemudian kita lakukan olah TKP, naik ke atas, kebetulan mayat ditemukan di atas loteng. Awalnya kita tidak tahu, ya, apakah mayat tersebut laki-laki atau perempuan. Setelah datang tim olah TKP dari Polres, identifikasi, kemudian kita buka mayat yang tergulung dengan spray. Ternyata mayat tersebut adalah perempuan. Pak, dari kondisi mayat, Pak, apakah mengarah kemana nih kira-kira, Pak? Jadi setelah kita buka, ternyata ditemukan luka di bagian kepala. Jadi luka tersebut akibat benda tajam dugaan kita, dan indikasi ada pembunuhan. Mayat tersebut kemudian dievakuasi ke RSUD Dolok Sanggul untuk keperluan otopsi. Rahmat Tinton Banjarnahor melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi menarik lainnya, pemirsa. Limbah popok bayi ternyata bisa menjadi sebuah peluang usaha, yaitu sebagai bahan dasar pot bunga. Seperti warga asal Magetan Gatoto Suhardi yang memanfaatkan limbah popok bayi di masa tren bercocok tanam di rumah selama karantina tengah meningkat.
Berikut informasinya. Sekilas pot bunga warna-warni terlihat terbuat dari bahan dasar tanah liat dengan dibentuk berbagai rupa. Namun ternyata siapa sangka pot bunga eksotis ini terbuat dari limbah popok bayi. Pot popok tersebut merupakan buah karya Gatot Suhardi, warga Kelurahan Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dengan dibantu sang istri Sunartin, Gatot membuat aneka macam kerajinan berbahan dasar limbah popok bayi. Diawali dengan memilah sampah popok bayi, kemudian bersihkan gel pada popok. Setelah dibersihkan dari gelnya, popok itu langsung dicuci bersih. Tanpa dikeringkan, popok bekas langsung dicampur dengan adonan semen dan dicetak membentuk pot atau menyerupai kerajinan lainnya. Setelah kering baru dicat dengan berbagai warna cantik sesuai selera. Ide awal pembuatan pot popok bermula dari keprihatinan Gatot melihat banyaknya popok yang dibuang di sungai, sehingga dirinya berinisiatif mengumpulkan popok bekas dari para tetangga. Jadi saya buat ini semua, yang beli itu hampir setiap hari ada. Ini saya rata-rata paling 15 sampai 25. Terus yang paling mahal itu 75.000. Pemasaran pot popok dijual di pasar lokal Magetan. Pembeli bisa memilih pot popok kreasi Gatot yang sudah jadi atau bahkan bisa juga memesan sesuai bentuk dan warna yang diinginkan. Dari Magetan, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Subuh Hari ini siang. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.